Oke teman-teman YouTube, sampailah kita pada part terakhir dari aplikasi membuat catatan keuangan dengan AppSheet. Di sini berikut yang akan kita kerjakan, dan untuk opsional ya bila banyak request saya akan membuatkan juga tutorial untuk membuat tabel data kendaraan dan juga rasio BBM. Oke, tak perlu berlama lagi, kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman YouTube, kita melanjutkan tutorial di part ketiga. Masuk ke aplikasi AppSheet-nya, kemudian kita menuju ke tabel kategori pengeluaran teman-teman. Nah di sini saya akan membuat, tadi kan sudah dibuat sebelumnya ada budgetingnya ya di kategori pengeluaran. Jadi sekarang kita akan buatkan virtual column yang isinya adalah sisa budget, penggunaan budget, dan penggunaan budget H-1 bulan maksudnya. Oke, kita buat dulu virtual column-nya di kategori pengeluaran. Yang pertama kita buat penggunaan di bulan berjalan ya teman-teman YouTube. Jadi penggunaan, kita kasih nama kolomnya dengan penggunaan, kemudian formulanya kita copy paste dulu ya. Nanti saya jelaskan. Oke. Jadi maksud dari rumus ini adalah jumlahkan nominal yang diambil dari tabel transaksi dengan ada dua syarat ya, pakai rumus N, dua syarat, yaitu apabila kategori outnya, kategori pengeluarannya sama dengan kategori di tabel kategori pengeluaran ini, dengan syarat keduanya adalah bulan di tanggal yang kita input adalah sama dengan bulan di bulan ini teman-teman YouTube. Seperti itu penjelasan dari rumusnya. Kita save ya, done. Nah ini adalah penggunaan, kita atur ya, price, kemudian desimalnya 0, kemudian label, currency-nya rupiah. Nah selanjutnya kita akan munculkan juga penggunaan di bulan sebelumnya ya, biar kita bisa memantau sebelumnya tuh sudah dipakai berapa gitu ya. Jadi kita masukkan virtual column-nya juga penggunaan bulan lalu gitu ya. Teman-teman bisa mengganti namanya sesuai dengan keinginan ya. Kita kopikan dulu rumusnya. Hampir sama sih intinya teman-teman YouTube, rumusnya dengan yang tadi. Jadi saya jelaskan ya, jumlahkan nominal di tabel transaksi dengan syarat kategorinya harus sama dengan kategori di kolom ini ya. Kemudian syarat kedua adalah bulan di tanggalnya itu sama dengan bulan sebelumnya gitu ya. Month today min 30, bulan sebelumnya. Kita save, done. Nah maka kita telah berhasil membuat penggunaan, dan ini penggunaan bulan berjalan ya, kemudian penggunaan bulan lalu. Kita save dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita save, kita buatkan lagi yaitu virtual column untuk sisa budget teman-teman YouTube. Kita buat add virtual column, namanya sisa budget. Formulanya kita masukkan, berarti budget ya, dikurangin penggunaan. Nah, oke, kita save.
Ini kita atur desimal digitnya, kemudian oke. Terus yang penggunaan bulan lalu tadi belum diatur ya desimalnya. Oke. Kemudian kita save. Lalu kita rapihkan ini view-nya teman-teman YouTube. View-nya di kategori pengeluaran. Di sini ada kategori, kemudian budget ya, kita add sisa budget. Sisa budget. Nah, kemudian kita tambahkan lagi penggunaan bulan lalu. Untuk penggunaan bulan berjalan tidak perlu kita tampilkan teman-teman YouTube. Itu hanya kolom untuk membantu kita menerapkan rumus teman-teman. Oke, kemudian kita save lagi. Sekarang kita rapihkan tampilan formnya teman-teman YouTube. Ketika kita buka kategori pengeluaran, maka yang akan tampilnya kita seperti ini teman-teman YouTube. Nah, kan ada penggunaan bulan lalu, itu tidak perlu kita tampilkan pada saat kita add kategori pengeluaran. Kita order, kolom ordernya kita atur kategori dan budget. Cukup ini saja yang ditampilkan. Kemudian di detailnya adalah ketika kita pencet bahan pokok, maka di sini nah teman-teman YouTube, ini adalah detailnya. Kita rapihkan kolomnya, kolom ordernya, yaitu kategori, budget, penggunaan, sisa budget, dan penggunaan bulan lalu. Kita save. Jadi teman-teman, kita telah berhasil membuat rumus formula di tabel kategori pengeluaran yang telah menampilkan budget dan sisa budget seperti ini teman-teman YouTube. Lalu selanjutnya kita akan membuat tampilan view untuk transaksi pemasukan, kemudian transaksi pengeluaran, dan transaksi mutasi. Jadi kita akan kelompokkan ya, dari transaksi yang telah kita input akan kita kelompokkan view-nya berdasarkan jenis. Caranya kita masuk ke menu data di tabel transaksi. Di sini kita add di bagian sebelah kanan tabel transaksi ini, kita buat slice namanya teman-teman YouTube. Pertama adalah slice pemasukan. Kita buat filter ya, filter dengan rumus jenis harus sama dengan pemasukan. Nah, jadi kita filter jenis sama dengan pemasukan. Sini. Kemudian ini kita atur yang ditampilkan apa saja. Kita masukkan di sini, jenisnya kita hilangkan, tidak perlu. Tanggal, rekening in karena pemasukan ya, rekening outnya kita hilangkan. Kategori in, kategori out kita hilangkan. Ini juga nominal, keterangan, dan foto. Untuk saldo out, saldo asal kita hilangkan. Jadi ini saja tampilannya nanti yang akan keluar. Nanti view-nya akan kita buat ya. Kemudian kita buat lagi slice yang selanjutnya, yaitu slice pengeluaran. Kita filter dari tabel transaksi, filternya jenis, ada itu ya, jenis sama dengan
pengeluaran. Nah, seperti ini. Kemudian yang akan ditampilkan jenisnya hapus, tanggal biarin, rekening out ya, kategori out, rekening asal, rekening tujuan, nominal tetap, keterangan dan foto. Saldo out, saldo asal kita hapus. Satu lagi teman-teman YouTube, yaitu kita buat slice mutasi ya, mutasi dari transaksi jenis sama dengan mutasi, seperti itu. Kemudian ini jenisnya tidak perlu ditampilkan, rekening in, rekening out kategori tidak usah. Ini foto kita hilangkan saja ya, foto. Kemudian di yang lainnya juga ya, ini belum diganti. Masukkan fotonya tidak perlu, di pengeluaran fotonya tidak perlu. Kemudian kita save. Kita telah berhasil membuat filter untuk masing-masing transaksi. Kemudian kita buat view-nya. View-nya kita masukkan di reference view, create new. Ini pemasukan, ambilnya dari pemasukan di slice transaksi ya, bentuknya tabel. Kita buat dulu yang lainnya ya. Pengeluaran, di sini ya, pengeluaran. Kemudian dari tabel pengeluaran slice, bentuknya tabel. Satu lagi mutasi ya, mutasi dari tabel mutasi di slice transaksi, kemudian bentuknya tabel. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita munculkan ya yang tadi telah kita filter. Caranya kita buat lagi nih primary navigation teman-teman YouTube, create new view. Kita buat ini tabel transaksi. Nah, from rekeningnya ini tidak perlu kita isi, langsung ke view tipenya, ganti dashboard teman-teman YouTube. Nah, di sini ganti dashboard. Terus kita buat view-nya view tap in mobile view ya teman-teman YouTube. Interaktif mode-nya kita kosongkan. Lalu di sini view entries-nya kita isi. Itu tabel pemasukan, kemudian pengeluaran, kemudian mutasi. Nah, di sini teman-teman YouTube. Jadi kita telah pisahkan nih pemasukan ya, kemudian pengeluaran, kemudian mutasi. Nah, kemudian kita rubah ikonnya ya teman-teman YouTube. Di sini display, kemudian kita cari icon yang sesuai dengan transaksi ya. Kita buat ikonnya book ya, gambar buku aja. Nah, ini seperti ini. Lalu kita posisikan di tengah teman-teman. Kita kesinikan dulu ya teman-teman YouTube. Kita save. Kemudian yang akun rekening
kita pindahkan ke sebelahnya lagi. Nah, seperti ini teman-teman YouTube. Save kembali. Oke, kita telah berhasil membuat tabel transaksi di sini ya. Kita telah filtering berdasarkan jenisnya. Lanjut, kita akan membuat menu di kategori pemasukan dan akun dan rekening. Kita tambahkan lagi menu di sebelah kanan sini teman-teman YouTube. Caranya kita masuk lagi ke Google Drive, tempat penyimpanan data source. Kita akan membuat lagi sebuah tabel teman-teman YouTube di sebelah kanan. Ini tabelnya namanya menu. Ganti nama menu. Tabel menu. Isinya adalah menu dan sebelahnya judul. Menu yang akan kita munculkan yaitu kategori pemasukan. Untuk menambahkan kategori pemasukan selain lewat tabel transaksi, kemudian akun dan rekening bisa kita munculkan juga dari sini. Kemudian ini bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, menu-menu apa yang mau ditambahkan lagi. Kalau saya sebutkan di part 1 kemarin, saya ada penambahan data BBM dan rasio kendaraan dan data kendaraan ya. Itu opsional, nanti bila di request saya akan buatkan lagi tutorialnya. Sementara ini kemudian kita masuk lagi ke app sheet-nya. Kita tambahkan lagi ya datanya dari Google Sheet yang buku kas. Kita ambil yang menu. Ini read only ya teman-teman YouTube, kita ganti sebagai read only karena ini tidak akan kita utak-atik, hanya sebagai tabel menuju ke menu tersebut gitu ya. Add this table menuju ke tabel menu. Key-nya adalah menu, labelnya adalah judul. Oke, kita save. Sebelum action kita menuju ke view dulu teman-teman YouTube, bikin primary navigation lagi, namanya menu. Namanya menu, ambil dari tabel menu. Kita bikin modelnya galeri teman-teman YouTube seperti ini. Kemudian bikin yang large. Nah, akan tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita save. Jadi nanti tujuannya menu ini kita klik ini maka akan masuk ke kategori pemasukan ya. Ini belum kita atur, nanti kita atur. Kemudian menu ini displaynya kita ganti dulu ya, ikonnya biar lebih menarik. Ini aja nih. Nah ini teman-teman YouTube, gambarnya seperti itu. Kemudian baru kita bikin actionnya di sini teman-teman YouTube. Action kita buat action di create new action, menu saya ambilnya dari tabel menu. Nah di sini do this-nya go to another view within this app. Jadi menuju ke menu yang ada di aplikasi ini. Targetnya kita menggunakan rumus link to view. Kemudian
menu. Link to view menu. Kemudian kita save. Kita save dulu. Setelah itu kita balik lagi ke UX, ke bagian menu lagi di sini. Nah, kita masuk ke behavior-nya teman-teman YouTube. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke behavior. Nah, event actionnya ketika kita klik, maka actionnya ke action menu saya yang tadi barusan kita buat. Kemudian kita save. Maka ketika kita klik ya kategori pemasukan, maka akan masuk ke kategori pemasukan teman-teman YouTube. Dan kalau akun rekening, maka masuk lagi ke akun rekening. Jadi seperti itu. Ada menu di sini apabila teman-teman mau masukkan duluan nih kategori pemasukannya sebelum kita menuju ke transaksi, teman-teman bisa menuju ke fitur menu ini. Nah, sekarang kita telah berhasil menyempurnakan aplikasi ini. Kita juga telah merapihkan tampilan-tampilannya ya di setiap tabel. Tampilannya sudah rapih dan sekarang kita lebih membuat tampilannya lebih berwarna ya teman-teman YouTube. Jadi kita masuk ke di sini UX format rules teman-teman YouTube. Masuk ke format rules. Nah, jadi di transaksi ini akan kita beri warna ya. Kita buat format rule, kita rubah tanggalnya menjadi lebih besar ya. Kita buat namanya tanggal saja dari menu transaksi. Di sini yang kita masukkan ya, kita blok yang bagian tanggalnya, kita beri teks formatnya, size-nya diperbesar teman-teman YouTube, diperbesar di tanggal di sini ya. Jadi tanggalnya diperbesar. Jadi setelah kita klik sini, pencet tab ya teman-teman YouTube. Nah, tanggalnya kita perbesar. Apabila teman-teman ingin memberi highlight warnanya, misalkan dirubah warnanya menjadi warna biru, maka akan seperti ini teman-teman YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian kita save teman-teman YouTube. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita ingin membuat, jika pemasukan maka tampilan dari nominal ini menjadi warna hijau. Ya, nominal pemasukan. Nah, dari tabel transaksi kita ambil di sini kondisinya, berarti jenis itu sama dengan pemasukan. Nah, jadi ketika jenisnya pemasukan, maka format ini yang akan dijalankan. Apa saja yang perlu kita warnai, kita perlu rubah-rubah, yaitu di nominalnya saja. Nominal kita beri warna merah ya teman-teman YouTube. Nah, warnanya berubah. Kemudian formatnya kita besarin dikit lah biar terlihat ya, 1,3. Kemudian kita ingin tambahkan icon, boleh, bisa di sini kita tambahkan icon pemasukan, berarti icon ke atas, panah ke atas yang seperti ini.
Nah ini ya, panah ke atas. Nah seperti itu teman YouTube. Terlalu besar seperti ini. 1,2 saja ya teman-teman YouTube. Nah seperti itu. Oh warna hijau, pemasukan hijau teman-teman. Masukkan warna hijau, kemudian kita save. Ini tanggalnya kita kurangin lagi ya, terlalu besar tampilannya biar enggak. Kita buat 1,3 ya. Kemudian kita buat lagi transaksi, formatnya adalah pengeluaran ya. Ketika di pengeluaran maka di tabel transaksi jenisnya pengeluaran, maka formatnya adalah warnanya menjadi merah. Tadi kan hijau ya, nominalnya menjadi warna merah. Kemudian teksnya 1,2 tadi ya, kita samakan saja, formatnya warna merah. Kemudian pengeluaran tanda panah ke bawah. Kemudian kita save. Oke. Kemudian yang mutasi kita biarkan ya, mutasi, atau kita beri tanda saja, warnanya tetap hitam ya. Mutasi, kita bikin create dulu ya, create kemudian namanya mutasi. From tabel transaksi jenis sama dengan mutasi. Kita save. Kemudian di nominal ya kita beri icon seperti ini ya. Ini ya. Kita bikin icon seperti ini. Apabila dia mutasi, kemudian size-nya sesuaikan. Save. Kemudian kita telah berhasil membuat tampilannya lebih menarik ya. Lanjut, kita akan membuat aplikasinya lebih menarik. Masuk ke setting teman-teman YouTube. Kemudian kita masuk ke theme and brand. Nah, di sini kita bisa rubah ya, temanya tema gelap apa tema light. Kita masukkan yang dark. Kemudian kita stylenya kita bisa rubah, apakah atasnya akan berwarna ataukah seperti ini saja teman-teman YouTube. Nah, saya pilih yang ini ya. Warnanya kita masukkan warna blue seperti ini, tampilannya jadi lebih menarik. Akun rekening ini juga bisa kita rubah ya teman-teman YouTube, menggunakan di format rules ini kita arahkan ke tabel akun dan rekening. Nanti misalkan apabila di kategori pengeluaran sisa budgetnya sudah di bawah 0 maka akan menjadi merah, bisa dibuatkan rumusnya seperti itu. Pada intinya sama seperti itu caranya ya teman-teman YouTube, tinggal kita kembangkan sendiri. Kemudian di sini juga kita bisa rubah logo dari aplikasinya ya teman-teman, bisa menggantinya dan juga bisa mengganti dengan custom ya. Custom ini kita bisa ambil link dari Google Drive. Kita coba ya, kita coba masukkan logonya, masukkan logo dari aplikasi ini. Kita menuju ke Google Drive ya, ke Google Drive. Nah, di sini saya akan coba masukkan logonya
Jadi teman-teman masukkan dulu file yang akan kita jadikan logo ke Google Drive. Setelah itu klik kanan, kemudian di kolom bagikan ini teman-teman salin link, tapi sebelumnya teman-teman rubah dulu aksesnya. Aksesnya jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link. Kemudian teman-teman salin linknya. Nah, di sini teman-teman kopikan di custom sini teman-teman itu. Nah, ini pastekan dulu ya. Setelah dipastekan ya, teman-teman YouTube ambil di bagian setelah D garis miring. Nah, ini kode ini yang akan kita gunakan. Kemudian bagian depannya kita rubah teman-teman YouTube. Kita rubah dengan tulisan https://drivegoogle.com/uc tanda tanya export sama dengan download dan ID sama dengan. Nah, baru yang kode tadi. Ya, teman-teman YouTube seperti ini. Kemudian kita bagian belakangnya kita hapus garis miring view, tanda tanya USP dan seterusnya. Jadi kita hanya menggunakan kode ini. Kemudian tab, maka telah berhasil logonya terbuat ya. Logonya telah dibuat. Kemudian kita save. Nah, ini logo ini bisa kita tampilkan teman-teman YouTube. Bisa kita tampilkan di atas ini atau tidak. Sini bisa masukkan logonya di sini. Nah, seperti itu. Fontnya juga bisa kita rubah teman-teman YouTube. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa menggunakan aplikasi ini di multi user teman-teman YouTube. Nah, untuk menggunakan di multi user, teman-teman bisa klik titik 3 di atas, kemudian di share ini teman-teman YouTube. Nah, kemudian linknya, nah nanti di share, akan di share kemana? Nanti kalau di menggunakan handphone akan bisa langsung share via WA ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus mendaftarkan siapa saja orang-orangnya yang bisa menerima aplikasi, membuka aplikasi ini teman-teman YouTube. Kenapa? Karena di sini kita harus memanage user-user yang bisa masuk ke aplikasi ini. Memang menjadi merepotkan ya, kita harus input, tapi ini demi keamanan ya, keamanan aplikasi kita. Maka kita bisa masuk ke bagian sini, menu security, kemudian manage user. Teman-teman masukkan alamat email yang akan bisa mengakses aplikasi ini ya. Jadi misalkan kayak gini. Nah, ini teman-teman pilihkan use app aja ya, use app. Kemudian verifikasi, kemudian send. Maka alamat email tersebut sudah terdaftar, bisa menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Seperti itu caranya kita gunakan di multi user aplikasinya ini teman-teman YouTube. Dan kelebihannya kita menggunakan AppSheet seperti ini yang tidak kita deploy, karena ini versi free ya, tidak kita deploy, tapi kita tetap bisa menggunakannya di smartphone. Kelebihannya kita masih tetap bisa update teman-teman YouTube. Maksudnya apa update? Kita bisa menambahkan menu lagi, menambahkan menu-menu lagi tanpa kawan-kawan kita di multi user itu harus mendownload ulang. Jadi ini kan selalu update menunya. Bila kita ingin menambahkan di sini satu menu, misalkan ini sudah kita share ya. Contohnya kita udah share, kemudian sini kita masukkan data kendaraan. Judulnya juga data kendaraan misalkan, dan juga rasio BBM. Menunya juga di judulnya dengan rasio BBM. Nah, bila seperti ini kita menambahkan, ini sudah di deploy ke teman-teman, kita tinggal ya tinggal membuat saja, kemudian di menunya sini akan langsung terupdate teman-teman YouTube.
langsung terupdate. Ini di sini ya kita regenerate. Nah, kita tinggal regenerate. Maka di sini sudah muncul teman-teman YouTube. Jadi tinggal kalau di handphone tinggal di sini teman-teman, refresh ya. Maka ini sudah muncul data kendaraan walaupun belum kita utak-atik ya, masih kosong seperti ini. Karena yang udah kita bikinkan itunya, view-nya adalah akun rekening dan kategori pemasukan. Jadi seperti itu akhir dari video tutorial membuat aplikasi catatan keuangan menggunakan AppSheet. Bila video ini bermanfaat silahkan klik like ya, share juga bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus memberikan informasi yang menarik dan berguna. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.